Mantan Bupati Penajam Pasir Utara, PPU, Abdul Ghafur Masud, dihadirkan secara virtual dari Lapas Balikpapan sebagai saksi kasus korupsi dugaan pungutan liar di rutan KPK, Jakarta. Abdul Ghafur Masud adalah adik Rudi Masud yang merupakan anggota DPR RI sekaligus bakal calon gubernur Kaltim, juga merupakan adik dari Hasanuddin Masud, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, Ketua DPD Kutai Kartanegara sekaligus calon Bupati Kutai Kartanegara, serta adik dari Rahmat Masud, yang tak lain adalah Wali Kota Balikpapan, yang akan maju kembali untuk periode kedua. Abdul Ghafur Masud sendiri mantan Bupati Penajam Pasir Utara, yang merupakan terdakwa yang menjadi tahanan KPK di Lapas Balikpapan, akibat terjaring operasi tangkap tangan KPK, dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap. Dalam penuturannya, Ghafur mengaku harus menyetor 90 juta per bulan ke petugas rutan KPK. Uang itu harus disetor Ghafur, yang dituakan di rutan Merah Putih KPK, Jakarta. Dia mengumpulkan setoran itu dari semua tahanan di rutan tersebut. Saat ditanya kembali oleh jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, betulkah itu 90 juta satu bulan, dan dibenarkan oleh Ghafur, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Ghafur ditugaskan sebagai korting. Korting itu adalah istilah atau simbol yang digunakan semasa di rutan KPK Jakarta. Sebagai tahanan yang dituakan, Ghafur lakukan tugasnya sebagai korting selama 5 bulan. Totalnya, uang yang dikumpulkan Ghafur mencapai 450 juta rupiah. Menurut keterangan saksi yaitu, pada Juni sampai dengan Oktober tahun 2022, Ghafur menyetor sebesar 450 juta rupiah dari uang para tahanan yang dikumpulkan. Ini kan rata-ratanya sebulan 90 juta rupiah. Apa pernah kurang dari itu? Tanya jaksa. Ndak pernah kurang. Lebihnya aja iya, jawab Ghafur. Lebih lanjut, Ghafur mengatakan tak semua tahanan membayar setoran bulanan. Dia mengaku pernah menombok untuk menutupi kekurangan, agar tetap menyetor 90 juta rupiah per bulan ke petugas rutan KPK. Kalau 90 juta rupiah ini siapa aja yang membayarkan ini? Saksi masih ingat nggak? Tanya jaksa. Semua napi, tapi tidak semua pak, karena dia ada nominalnya. Seingat saya nominal yang harus disetorkan 90 juta rupiah. Jadi kalau kadang-kadang napinya itu cuma 15 orang, itu kan nggak cukup, karena satu orang 6 juta rupiah. Jadi kadang-kadang saya tombokin pak. Jadi harus 90 juta rupiah yang disampaikan ke situ. Jadi ada napi, sama tidak ada napi yang memakai HP, itu kami wajib membayar sekian besar jumlah uang itu. Jadi kadang-kadang ada orang di situ napinya kurang, kan 10 orang 60 juta rupiah pak. Kalau misalnya napinya kurang, cuma ada 14 orang di dalam tahanan, maka kita tetap harus bayar 90 juta rupiah. Jadi kita yang tombokin kekurangannya. Sebelum menjadi tahanan yang dituakan, Ghafur mengaku membayar 20 juta rupiah untuk paket ponsel dan pemindahan dari ruang isolasi saat awal-awal masa penahanan. Lalu, ia diwajibkan membayar iuran bulanan sekitar 5-8 juta. Awalnya 20 juta rupiah, terus berikutnya, masih ada lagi pembayaran-pembayaran berikutnya, tanya jaksa. Iya pak, tiap bulan itu kadang-kadang 5 juta rupiah, kadang 6 juta rupiah, kadang 8 juta rupiah, tergantung, menurut Ghafur. Kalau misalnya dia sedikit tahanannya, kita jadi banyak bayarnya. Kalau tahanannya banyak, misalnya sampai 24 orang, dia bisa berkurang, jadi 5 jutaan, 6 juta, jawab Ghafur. Biaya lain yang harus dikeluarkan yakni, untuk charger ponsel, Ghafur mengatakan nilainya sebesar 300.000 setiap kali charger. Berapa yang harus dibayar untuk mencas HP itu? Tanya jaksa. 300.000 untuk sekali ngecas pak, jawab Ghafur.
Jaksa lalu menanyakan jumlah uang yang dibayar Gafur ke petugas rutan KPK sebelum menjadi tahanan yang dituakan. Gafur mengatakan uang yang dibayarkannya sebesar 60–74 juta. Kurang lebih, karena ada isi cas baterai yang wajib dibayar, jawab Gafur. Diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di rutan KPK itu disebut mencapai 6,3 miliar. Perbuatan itu dilakukan pada Mei tahun 2019 hingga Mei tahun 2023 terhadap para narapidana di lingkungan rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewan Pengawas KPK. Jaksa mengatakan perbuatan 15 orang mantan pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar pasal 12 huruf E, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Junto pasal 64 ayat 1, KUHP. Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ujar jaksa. Adapun nama 15 terdakwa kasus ini adalah Deden Rocendi, Hengki, Ristanta, Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Ahmad Fauzi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadan Ubaidillah. Fakta-fakta kasus pemerasan di rutan KPK yang melibatkan 15 pegawai. Kasus dugaan pemerasan terjadi di lingkungan rumah tahanan, rutan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melibatkan sebanyak 15 pegawainya dan telah dilakukan penahanan. Perkara dugaan pemerasan di rutan KPK. Upaya paksa ini dilakukan pasca lembaga anti rasuah rampung melakukan pemeriksaan pada Jumat. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan selama 20 hari pertama, terhitung tanggal 15 Maret tahun 2024 sampai dengan tanggal 3 April tahun 2024 di rutan Polda Metro Jaya, ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Mereka yang diproses hukum yaitu Hengki selaku ASN, Koordinator Keamanan dan Ketertiban, Kamtib, Rutan KPK, periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Kepala Rutan KPK 2022 hingga sekarang Ahmad Fauzi, pegawai negeri yang dipekerjakan, PNYD, yang ditugaskan sebagai petugas keamanan atas nama Deden Rocendi, Sopian Hadi, Ristanta, juga sempat menjabat PLT, Kepala Rutan KPK tahun 2021. Kemudian pegawai negeri yang dipekerjakan, yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK atas nama Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, Eri Angga Permana, Muhammad Ridwan. Selanjutnya petugas cabang rutan KPK atas nama Suherlan, Ramadan Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Riki Rahmawanto. KPK ungkap konstruksi kasus, ada lurah dan total uang 6,3 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus yang melibatkan 15 orang ini bermula saat Hengki yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, ditugaskan sebagai petugas cabang rutan, dan Deden ditugaskan sebagai petugas keamanan merangkap pelaksana tugas kepala cabang rutan. Pada 2019, pertemuan diadakan yang melibatkan Deden, Hengki, Ridwan, Ramadan, dan Riki. Pertemuan tersebut dalam rangka menunjuk dan memerintahkan Ridwan sebagai lurah di rutan Pomdam Jaya Guntur, Mahdi Aris sebagai lurah di rutan Gedung Merah Putih, dan Suharlan sebagai lurah di rutan Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, ACLC.
Berlanjut pada 2020, terjadi pergantian komposisi personel lurah, di antaranya Wardoyo, Abduh, Riki, dan Ramadan. Adapun tugas lurah, yaitu mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan, Korting, di 3 rutan cabang KPK, ungkap Asep. Kaitan sebutan Korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan, sambungnya. Penunjukan Korting disebut atas inisiatif Hengki, yang kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi ketika menjadi Kepala Rutan Cabang KPK definitif pada 2022. Fasilitas eksklusif yang diberikan kepada tahanan adalah berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone, dan powerbank, hingga informasi sidak, menjadi modus yang dilakukan Hengki dan kawan-kawan terhadap para tahanan. Sedangkan bagi para tahanan yang tidak, atau terlambat menyetor, diberikan perlakuan yang tidak nyaman di antaranya, kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga, dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak, ungkap Asep. Layanan-layanan yang diberikan para tersangka ini memiliki harga yang bervariasi, mulai dari 300.000 sampai dengan 20 juta, yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh lurah dan Korting. Asep menuturkan pembagian uang untuk Hengki dan kawan-kawan dilakukan dengan jumlah beragam mulai dari 2 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Hengki dan kawan-kawan, dalam melancarkan aksinya, menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung, dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai handphone, dan uang tunai, kata Asep. Rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2023, besaran jumlah uang yang diterima Hengki dan kawan-kawan, sejumlah sekitar 3,6 miliar rupiah, dan masih akan dilakukan penelusuran, serta pendalaman kembali, untuk aliran uang maupun penggunaannya. Atas perbuatannya, Hengki dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.